semua. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu konsep dasar penyusunan perencanaan pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan standar proses, tugas seorang guru yaitu meliputi 3 hal. Yang pertama, perencanaan, pelaksanaan, dan sampai ke evaluasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, berkenaan dengan perencanaan, ada satu kata-kata bijak yang mungkin patut kita ambil untuk kita bisa ambil hikmahnya, yaitu awalilah setiap pekerjaan dengan perencanaan yang baik. Karena gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Itu kata Adib. Sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perencanaan pembelajaran, termasuk RPP yang saat ini sedang tren. Mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar, yaitu rencana pembelajaran 1 lembar, atau yang lebih dikenal Bapak Ibu guru dengan RPP 1 lembar. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk yang pertama pada pengertian RPP dulu untuk merekes pemahaman kita. Sesuai dengan Permendikbud nomor 103 tahun 2014, Bapak Ibu, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci mengacu pada silabus, buku teks ataupun buku panduan guru. Atau bisa juga rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 pertemuan atau lebih, dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Hal itu tertuang di dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Bapak Ibu sekalian, lalu unsur-unsur apa saja yang harus ada di dalam perencanaan pembelajaran? Jadi, unsur yang harus ada dalam perencanaan pembelajaran yaitu Bapak Ibu KI dan KD. Karena di dalam KI dan KD itu apa kompetensi yang harus dikuasai siswa di sana akan tergambar. Kemudian juga bagaimana cara mencapainya itu masuk di dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian, untuk mengetahui sampai sejauh mana penguasaan siswa terhadap materi atau KD yang kita berikan, maka di dalam perencanaan pembelajaran harus ada yang namanya penilaian. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana alur kita di dalam mengembangkan RPP atau runtutannya dari mana? RPP itu kita turunkan dari SKL Bapak Ibu, standar penilaian lulusan, kemudian kita turunkan lagi ke KI dan KD, dari KD kita turunkan ke dalam silabus, ya. Nah, silabus nanti Bapak Ibu bisa kolaborasikan dengan buku siswa dan buku panduan guru. Bapak Ibu bisa lihat kecocokan antara buku panduan guru dan panduan siswa. Nah, dari keduanya nanti Bapak Ibu bisa membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya di dalam membuat sebuah perencanaan pembelajaran ada beberapa ketentuan yang harus Bapak Ibu patuhi. Yang pertama, ketentuan RPP ini Bapak Ibu sekalian, bahwa setiap pendidik pada satuan pendidikan, ya, Bapak Ibu berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis. Di mana di dalam RPP itu Bapak Ibu harus desain sedemikian rupa yang memungkinkan siswa terlibat secara aktif, siswa menyenangkan, bisa memotivasi daya cipta, kreativitas, dan motivasi siswa untuk belajar. Yang kedua,
RPP yang Bapak Ibu susun harus dilaksanakan ya, bisa 1 kali atau bisa lebih, tergantung daripada kedalaman atau bobot pokok bahasan atau KD itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam merancang RPP ini untuk setiap pertemuan harus disesuaikan dengan penjadwalan, dalam hal ini program semester yang sudah Bapak Ibu buat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk pengembangan RPP-nya harus dilakukan oleh guru secara mandiri dan atau kelompok, dalam ini bisa pakai KKG ataupun MGMP sekolah, atau dengan memakai pengawas, atau dengan guru senior, atau bahkan bisa juga dengan Bapak Ibu kepala sekolah. Lanjut Bapak Ibu, kita kepada prinsip penyusunan RPP. Ada beberapa prinsip yang harus Bapak Ibu perhatikan nanti pada saat Bapak Ibu membuat RPP. Antara lain Bapak Ibu, seperti yang tertera di bawah ini, Bapak Ibu bisa lihat. Ya, jadi Bapak Ibu ada sekitar 8 ya Bapak Ibu yang Bapak Ibu harus perhatikan di dalam menyusun RPP, yaitu masalah prinsip-prinsip. Yang pertama dari memperhatikan perbedaan individu, partisipasi aktif siswa, harus berpusat pada peserta didik, sampai sesuai tuntutan zaman, yaitu Bapak Ibu adanya harus penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Bapak Ibu sekalian, dalam hal merencanakan proses pembelajaran ada 2 hal yang Bapak Ibu harus perhatikan. Yang pertama, Bapak Ibu, ada kita kenal pembelajaran langsung dan tidak langsung. Pembelajaran langsung berkenaan dengan KI 3 dan KI 4. Nah, pada saat Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran KI 3 dan KI 4 itu, saat itulah juga Bapak Ibu menerapkan pembelajaran tidak langsung, yaitu apa? Penanaman nilai-nilai dari KI 1 dan KI 2. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang akan masuk kepada komponen RPP ataupun sistematika RPP, Bapak Ibu. Ada beberapa regulasi yang menjadi rujukan kita di dalam membuat sistematika RPP ini, termasuk komponen-komponen apa saja yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu Bapak Ibu, komponen RPP atau sistematika RPP menurut Permendikbud nomor 103 tahun 2014. Bapak Ibu bisa lihat, yang pertama identitas, ada KI di sana, di mana KI ini kita bisa lihat di Permendikbud nomor 21 tahun 2016. Berikutnya ada KD dan indikator. Jadi Bapak Ibu nanti tuliskan KD. KD kita bisa ambil dari Permendikbud nomor 24 tahun 2016 atau Permendikbud nomor 37 tahun 2014. Dari KD itulah tugas Bapak Ibu selanjutnya, yaitu menurunkan ke indikator. Komponen berikutnya yaitu Bapak Ibu sekalian materi pembelajaran. Di dalam materi ini hendaknya bisa memuat materi faktual, konseptual, dan prosedural. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh di penyusunan RPP Bapak Ibu. Kemudian komponen berikutnya adanya kegiatan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang kalau bisa Bapak Ibu bikin RPP itu satu pokok bahasan, Bapak Ibu bisa bikin beberapa RPP, artinya Bapak Ibu bisa bikin untuk pertemuan 1, pertemuan 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi kalau memang mengalami kesulitan, Bapak Ibu bisa membuat untuk 1 kali pertemuan. Yang penting di dalam setiap 1 kali pertemuan harus memuat kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup.
Dan di dalam kegiatan inti ini, Bapak Ibu, yang paling harus Bapak Ibu perhatikan, di dalamnya harus mengandung pendekatan saintifik. Bapak Ibu bisa combine dengan model-model pembelajaran, metode, dan strategi pembelajaran yang lainnya. Masih di Permendikbud 103 tahun 2014, Bapak Ibu sekalian, komponen berikutnya yaitu adalah penilaian pembelajaran remedi dan pengayaan. Intinya di sini Bapak Ibu silakan ditentukan teknik ranah apa, tekniknya apa, bentuknya apa yang harus Bapak Ibu cantumkan di dalam RPP sesuai dengan karakteristik KD dan pengalaman belajar selama pembelajaran. Kemudian dari sana Bapak Ibu juga harus merencanakan pembelajaran remedi kalau nanti ada siswa yang remedi, dan pembelajaran pengayaan kalau siswa memang melewati KKM. Kemudian juga Bapak Ibu tentukan media, alatnya apa, bahannya apa, dan yang tidak kalah penting Bapak Ibu sumber belajar Bapak Ibu apa saja, silakan dicatat di sana. Lanjut Bapak Ibu, kita akan lihat komponen ataupun sistematika RPP berdasar Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Sebenarnya pada prinsipnya sama Bapak Ibu, cuma ada sedikit yang membedakan. Bapak Ibu bisa lihat dari situ, Bapak Ibu bisa lihat bahwasannya kalau di dalam komponen RPP Permendikbud nomor 22 ini, di sana tidak ada kompetensi IT, Bapak Ibu sekalian. Kemudian di nomor 22 ini ternyata ada tujuan pembelajaran. Ya, kalau di 103 tidak ada, tapi di Permen 22 ini di sana muncul tujuan pembelajaran. Sedangkan yang lainnya relatif sama dengan Permendikbud nomor 103 tadi. Ya. Bapak Ibu sekalian, nah ini solusi alternatif Bapak Ibu, yaitu adanya komponen RPP atau sistematika RPP gabungan. Artinya dia merupakan gabungan dari Permendikbud 103 dan Permendikbud nomor 22. Berarti di sini semuanya ada, ya. Dari kompetensi inti ada, KD indikator ada, termasuk tujuan pembelajaran semuanya ada. Jadi ini hasil akomodir dari atau hasil gabungan dari Permendikbud 103 dan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Bapak Ibu sekalian, nah kita sekarang masuk kepada yang sekarang sedang tren di kalangan Bapak Ibu, yaitu Bapak Ibu sering dengar adanya RPP 1 lembar. Nah Bapak Ibu sekalian, RPP, komponen RPP menurut Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 memang lebih sederhana, lebih simpel, yaitu Bapak Ibu. Di sana bahwasannya di dalam RPP itu minimal setidak-tidaknya boleh memuat 3 komponen, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Adapun breakdown dari tujuan, kegiatan ataupun penilaian itu diserahkan kepada Bapak Ibu. Dalam surat edaran ini Bapak Ibu, RPP ini boleh 1 lembar. Sekali lagi ya, boleh 1 lembar, tapi bukan berarti harus 1 lembar, tapi boleh 1 lembar. Dengan catatan Bapak Ibu, apa-apa yang memang diperlukan sebagai kelengkapan daripada 3 komponen, yaitu tujuan, kegiatan, penilaian, Bapak Ibu bisa lampirkan.
Bapak Ibu sekalian, terakhir sebelum kita tutup sesi ini, Bapak Ibu, yang penting di dalam pembuatan RPP, Bapak Ibu harus merujuk ke salah satu regulasi yang sekarang masih berlaku. Jangan sampai Bapak Ibu membuat RPP tanpa rujukan. Nah, untuk itu Bapak Ibu silakan bisa ambil rujukan, beberapa rujukan dari yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Bapak Ibu bisa pakai rujukan Permendikbud 103 tahun 2014. Bapak Ibu bisa pakai Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Bapak Ibu bisa pakai gabungan keduanya, atau Bapak Ibu yang di madrasah, Bapak Ibu bisa pakai Juknis Dirjen Pendis nomor 5164 tahun 2018, atau Bapak Ibu pakai rujukan dari Surat Edaran Mendikbud tahun 2019. Silakan Bapak Ibu pilih salah satu dari beberapa dasar regulasi yang berlaku saat ini. Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di penghujung, ya. Kami berharap dan saya challenge kepada Bapak Ibu, hendaknya di dalam membuat RPP Bapak Ibu buat sendiri. Bapak Ibu akan lebih puas kalau RPP itu Bapak Ibu buat sendiri, artinya tidak copy paste dari orang lain. Dan kalau membuat RPP, Bapak Ibu sekali lagi silahkan merujuk kepada regulasi yang berlaku. Kita berprinsip, Bapak Ibu, mari kita membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan. Semangat, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sampai ketemu lagi.